di seri membuat presentasi yang efektif. Kalau di part sebelumnya kita udah bahas tentang perencanaan. Sekarang kita mau bahas tentang apa sih Kak Anissa? Nah Kak Azika, sekarang nih kita masuk ke bagian yang kedua atau persiapan. Kalau sebelumnya namanya aja perencanaan ya Kak, berarti masih bagian dari rencana tuh. Nah kalau di tahap ini kita udah mulai nyusun dan siapin ke hal-hal yang lebih teknis dan juga praktis nih Kak. Kayak nyusun slide yang enak dilihat dan nyiapin alat bantu untuk mendukung presentasi kita. Dan pastinya latihan, soalnya sepede apapun kamu kalau belum latihan ya rawan ngeblank gak sih Kak? Wah bener banget tuh Kak Anissa. Mungkin aku bakalan bantu tegasin kali ya, apa sih tujuan kita membahas ini. Jadi kalau kamu nonton video ini, kita akan bantu kamu buat bikin tampilan presentasi yang menarik dan nyambung sama isi. Pakai alat bantu yang cocok dan gak ribet, serta yang paling penting, kamu bisa tampil lancar, percaya diri, dan tepat waktu. Setuju banget tuh Kak Azika. Langsung kita gas aja kali ya kalau masuk ke materinya. Oke, Check it out. Jadi teman-teman, bagian kedua yang menjadi dasar presentasi yang efektif adalah persiapan. Ada 3 komponen pada bagian ini, yaitu desain, produksi, dan juga latihan. Oke, kita bahas ke yang pertama dulu, yaitu desain. Desain yang baik adalah salah satu kunci utama nih dalam membuat presentasi yang efektif. Sederhananya, desain adalah cara kamu mengatur dan memilih unsur verbal seperti kata-kata dan unsur visual seperti gambar atau tampilan dalam presentasi kamu. Nah, desain ini itu dibagi ke dalam 4 jenis. Pertama, ada desain umum. Nah, faktor desain ini itu terbagi menjadi 2, yaitu daya tarik struktural dan daya tarik pribadi. Singkatnya, kalau daya tarik struktural ini menekankan kepada penyusunan informasi yang runtut dan juga jelas. Namanya aja struktur, berarti berfokus pada struktur presentasi. Kamu bisa pakai pembukaan dan penutup yang bagus, memecah materi yang sulit jadi bagian kecil, dan ngasih penekanan visual atau verbal pada poin penting. Tempo bicara juga perlu dipertimbangin nih sesuai dengan tingkat pemahaman audiens. Nah, kalau daya tarik pribadi, ini fokusnya lebih ke untuk membangun kedekatan dengan audiens. Kamu perlu sampaikan tujuan sejak awal. Kalau pakai contoh, juga gunain contoh yang familiar. Dan kamu juga bisa ngomong seolah dari POV mereka. Intinya, libatin mereka secara aktif dan sesuaiin gaya bicara supaya nyaman didengar oleh audiens. Selanjutnya, yang kedua ada desain instructional. Nah, kalau faktor desain ini itu ada 5, yaitu perhatian, persepsi, memori, pembelajaran konsep, dan juga perubahan sikap. Nah, yang pertama nih ada perhatian. Sebaiknya gunain variasi suara dan juga visual dengan materi yang menantang tapi tetap bermakna. Lalu yang kedua tentang persepsi. Sebaiknya sajikan informasi secara rapi, relevan, dan sesuai dengan pola pikir audiens. Nah, yang ketiga kita bahas memori nih. Supaya materi mudah diingat, kalian bisa ulangin poin penting, beri contoh, struktur yang jelas, dan juga mengajukan pertanyaan kepada audiens. Dan yang keempat itu ada pembelajaran konsep. Kalian bisa tampilin contoh dan juga non-contohnya. Bisa juga gabungkan visual dan juga verbal yang jelas. Yang terakhir, soal perubahan sikap. Perubahan sikap biasanya terjadi saat orang paham isinya. Kuncinya, kalian bisa sampaikan informasi dengan jelas, bangun emosi, dan beri ajakan yang meyakinkan pada audiens. Selanjutnya, ada desain verbal dan visual. Untuk bagian verbal, ingat, naskah lisan itu harus enak untuk didengar. Kamu bisa pakai bahasa sederhana, gaya ngobrol, dan kalimat pendek. Sebaiknya hindarin kata sulit, bisa juga pakai contoh, dan kalau mau pakai humor, pastiin relevan dan gak menyinggung. Untuk membuat pesan verbal yang baik, perlu dipertimbangkan pedoman berikut ini. Nah, untuk visual, kuncinya ada di kesederhanaan dan juga fokus. Tampilkan 1 poin per visual, pakai gambar yang mendukung pesan, dan bisa juga pakai kata kunci seperti contoh ini. Dan juga batasi teks maksimal 15-20 kata. Jangan lupa soal legibility atau keterbacaan. Huruf harus jelas untuk dilihat, jadi perhatikan tuh ukurannya, gayanya, spasi, kontras, dan juga warnanya. Berikut beberapa panduan umum untuk keterbacaan yang baik.
Lanjut ke grafik dan bagan. Umumnya, untuk menyampaikan data dalam presentasi, visual yang digunakan adalah grafik garis, diagram batang, dan lingkaran. Untuk mengakhiri pembahasan verbal dan visual, kita akan bahas hubungan keduanya. Dalam presentasi, keduanya sangat penting untuk dipertimbangkan bagaimana komponennya saling melengkapi dan memperkuat makna untuk menyampaikan informasi. Kita akan masuk ke bagian keempat atau terakhir di part ini. Kita akan bahas kalau setiap media itu punya karakteristiknya sendiri loh. Pertama, ada chalkboard atau flip chart. Elemen terbesarnya ada di huruf, angka, simbol legibility yang karenanya perlu banget kita mempertimbangkan hal-hal berikut. Ada slide yang juga punya pedoman idealnya loh. Lalu ada transparency overhead yang bisa kamu lihat pedomannya secara umum. Selain itu ada juga video tab. Pedoman untuk desain video mencakup pedoman yang tercantum untuk slide. Secara detail kamu bisa lihat di sini. Kalau yang biasa kita lihat di kelas itu computer based media. Nah, computer based media ini ada pedoman umum dan 7 pedoman khusus. Pedoman tersebut terdiri dari General Screen Design Guidelines. Kedua, location of information on the screen. Tiga, ada text. Empat, ada graphic. 5, ada color scan. 6, ada menus dan dan 7 ada Windows. Terakhir ada handout yang isinya ringkasan yang bisa kamu lihat pedomannya di sini. Setelah bahas desain, kita akan bahas sekilas tahap produksi. Proses produksi sangat bervariasi, tergantung pada media yang diproduksi, perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia, serta keterbatasan budget. Terakhir, setelah kita sudah melewati tahap desain dan produksi, yang gak kalah penting adalah latihan. Latihan penting untuk mempersiapkan semua aspek dari presentasi kamu. Gunakan materi asli dan jika bisa, minta orang lain untuk kasih masukan atau rekam diri kamu untuk evaluasi. Latihan membangun kepercayaan diri dan membantu menghindari grogi. Siapkan juga rencana cadangan jika terjadi gangguan teknis. So guys, inti yang bisa diambil adalah untuk melakukan persiapan sebelum presentasi, kita perlu melewati 3 tahap penting nih, yaitu ada desain, produksi, dan juga latihan. Nah, desain ini mencakup gimana kita ngatur unsur verbal dan juga visualnya, menyusun konten agar menarik, mudah dipahami, dan juga diingat oleh audiens. Produksi ini memastikan semua media pendukung bisa bekerja sesuai rencana. Dan yang terakhir itu ada latihan yang membantu kita tampil percaya diri dan siap menghadapi segala situasi teknis. Nah, dengan persiapan yang matang dan eksekusi yang tepat, tentunya pesan yang kita sampaikan akan lebih mudah diterima dan membekas di ingatan audiens. Semoga setelah nonton video ini kamu bisa lebih siap, percaya diri, dan pastinya makin keren pas bawain presentasi nanti.
Ingat ya, presentasi itu kayak mie instan. Kelihatannya gampang, tapi kalau asal-asalan rasanya bisa kurang maksimal. Makanya siapin desainnya, produksi medianya, dan jangan lupa latihan biar gak deg-degan kayak ditanya dosen dadakan. Segitu aja informasi yang bisa kita kasih pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you in the next part. Bye bye.